Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Dalam perjalanan Tan Yun terbang dengan singa naga emas, Tan Yun mengerutkan kening, memikirkan ratusan ribu murid yang meninggal. Meskipun dia sedih, dia tidak menyesal membiarkan para murid bertarung dengan murid-murid keluarga Jin. Setelah pertempuran hari ini, Tan Yun memutuskan untuk kembali ke sekte dan menyebarkan latihan yang pernah ia latih kepada murid-murid dari divisi berjasa ke seluruh sekte. Hanya dengan cara ini, kekuatan seluruh murid Huang Fu Shengzong akan meningkat dengan cepat. Sesaat kemudian, ketika singa naga emas membawa Tan Yun dan muncul di atas tebing, kera iblis pembunuh surga tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak menjadi 600 kaki besar, seperti seberkas cahaya besar, menembak ke arah laut awan ribuan mil di barat. Nenek, yang mengintip, keluar dari sini, ucap dari kera iblis pembantai surga mengayunkan tongkat raksasanya dan menghancurkannya ke arah lautan awan yang kosong. Kaca. Dengan suara retakan tulang, di lautan awan yang awalnya kosong, seorang lelaki tua berjubah emas dari tingkat ke-9 domain dewa tiba-tiba meluncur keluar dari langit. Tidak dapat menahan kekuatan surga membunuh kera iblis, dan itu meledak. Orang tua itu adalah kultivator di tingkat 9 di alam dewa dinasti suci Tuoba. Dia telah tertidur di sini sebelumnya, mengintip pertempuran antara sekte suci Huang Fu dan klan Jin dari jarak lebih dari 100.000 mil. Dia bahkan tidak berpikir bahwa kera iblis pembantai surga akan menemukan dirinya sendiri. Swiss. Segera, saat roh lelaki tua dari 9 alam muncul dari mayat, Tan Yun buru-buru berkata, "Kera tua tinggalkan mulut yang hidup," ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun ingin menggunakan langkah ilahi Hongmeng dan datang. Namun sayang sekali itu masih selangkah terlambat. Tetapi melihat 9 roh alam orang tua itu, dengan jimat sub-abadi yang luar biasa memancarkan atmosfer kuno. Kemudian, ketika jimat yaksian yang luar biasa terbakar, roh lelaki tua dari 9 alam itu tiba-tiba memilih untuk membakar dirinya sendiri dan meraung pada jimat peri Asia berkualitas tinggi, yang mulia, keluarga Jin hampir dibunuh oleh Huang Fu Shengzong, Jin Xuanzi akan segera mati. Kamu harus melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi, Huang Fu Shengzong telah tumbuh dalam kekuatan sekarang, dan kamu dan tenaga kita saat ini sama sekali bukan lawan mereka. Jika Anda ingin menyerang Huang Fu Shengzong, setidaknya datang ke sini, hanya bisa dengan kekuatan besar dari alam roh tingkat kelima, ucap dari jiwa pria tua itu. Begitu suara itu jatuh, semangat 9 alam lelaki tua itu lenyap menjadi abu. Pada saat yang sama, di puncak 30 juta mil timur laut dari pinggiran luar pegunungan hukuman surgawi, raungan lelaki tua itu terdengar dari gelang primitif di tangan kanan Tuoba Lin. Tuoba Lin sangat marah sehingga dadanya naik turun, dia benar-benar tidak tahu kapan Huang Fu Shengzong menjadi begitu kuat. Ini juga membutuhkan kekuatan besar dari lapisan kelima dunia roh untuk menghancurkan Huang Fu Shengzong. Tentu saja, alasan mengapa lelaki tua itu mengatakan ini adalah karena dia menyaksikan proses Jin Xuanzi meminum pil obat, kekuatannya melonjak ke tingkat keempat dari alam roh, dan dia masih dikalahkan oleh kera iblis pembantai surga. Menahan amarah dan kebingungannya, Tuoba Lin menyeringai pada gelang itu, dan setelah dia tidak tahu harus berkata apa, dia memimpin sekelompok orang kuat dari alam dewa untuk melarikan diri dengan liar menuju pinggiran pegunungan hukuman, seperti anjing tersesat. Pada saat yang sama, tergantung di jimat yang terbakar di depan Tan Yun, Tawayin dan yang terdengar, orang-orang dari Huang Fu Shengzong, dengarkan pangeran ini, cepat atau lambat, pangeran ini akan menghancurkanmu. Hari ini menang jangan lama-lama, cuci lehermu dan tunggu sampai mati, ucap dari Tuoba Lin. Mendengar ini,
Tan Yun sangat marah, dan dia hampir menyimpulkan bahwa pria yang mengaku sebagai pangeran adalah Tuo Balin yang membunuh ayah mertuanya. Tan Yun memelototi arah di luar pegunungan hukuman surga, tinjunya mengepal dan berderit, dan hatinya tegas. Tuo Balin, Tuo Ba Seng Chao, aku, Tan Yun tidak akan pernah mati, ucap dari Tan Yun. Dengan pikiran yang teguh, Tan Yun menghela nafas lega, menahan amarahnya, dia melihat ke arah kera iblis dan berkata, bahwa Jin Xuanzi tua ini keluar untukku, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, setelah kera iblis menjawab, itu terbang menuju tebing. Pada saat ini, Jin Xuanzi yang berada di tebing, memanipulasi kesadaran spiritual yang lemah ke dalam tas binatang roh, dan suara kelemahan terdengar. Senior, demi keluarga jin saya yang telah menangkap manusia untuk makanan ayahmu, saya mohon Anda tidak melakukannya lagi, selamatkan nyawa Junior. Senior, Junior memanggilmu kakek, tolong selamatkan Junior. Jika Junior mati, keluarga jin akan hampir punah. Dan juga, ayah dari Junior, saya telah membantu Anda di masa lalu, mungkin generasi muda dan ayah yang hilang masih hidup. Bahkan jika Anda lihat, keluarga jin selalu setia pada ayahmu, dan tolong lihat kebaikan ayahku padamu, selamatkan saja Junior. Aku mohon Senior, aku mohon, ucap dari Jin Xuanzi. Setelah Jin Xuanzi memohon, tas binatang roh itu masih diam. Ketika dia menutup matanya dengan putus asa dan menunggu untuk mati, tiba-tiba, suara malas dan kasar terdengar dari tas binatang buas. Hal yang tidak berguna, kamu tidak dapat berurusan dengan kera kecil dari periode kesusahan tingkat 8, dan mengganggumu, tuan muda ini sedang tidur. Tapi jangan khawatir, demi ayahmu, tuan muda ini akan membantumu menghadapi musuh, tetapi setelah ini selesai, tuan muda ini akan memiliki 3.000 anak laki-laki dan 3.000 perawan gadis muda ini. Apakah kamu mengerti? Ucap dari suara di dalam tas binatang roh. Jin Xuanzi dengan bersemangat berkata dengan suara gemetar, Junior, Junior mengerti, Senior dapat yakin, selama Junior ini lolos dari bencana ini hari ini, saya pasti akan membawakanmu makanan. Senior, kamu tidak tahu, sekarang ada lebih dari 1 juta pria dan wanita muda di luar. Meskipun daging mereka sedikit lebih tua, itu lebih baik daripada kuantitas, bukan? Ucap dari Jin Xuanzi. Ada begitu banyak orang di luar, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Hahaha, hahaha, tidak buruk, jangan khawatir, tuan muda ini akan membantumu melenyapkan musuh hari ini, ucap dari suara di dalam tas binatang roh. Jelas, di tas binatang roh tidak diketahui, itu adalah monster sangat suka memakan orang. Pada saat ini, kera iblis pembunuh langit setinggi 600 kaki berdiri di langit dengan tongkat raksasa hitam di satu tangan, melihat ke tebing ribuan meter jauhnya, tersenyum dan berkata, Jin tua, apakah kamu mau memanjat sendiri, atau membiarkan kakek kera sendiri melakukannya, ucap dari kera iblis. Setelah itu, tiba-tiba suara serak menghina keluar dari tebing gunung, seorang kera perampok-perampok tingkat 8, yang berani berteriak di depan tuan muda ini, saya pikir Anda tidak tahu kata, kematian, bagaimana menulisnya, ucap dari suara itu. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya kera iblis pembunuh surga yang tercengang, tetapi juga Tan Yun, Yuan Jinglun dan yang lainnya di kekosongan. Semua orang bisa mendengarnya, suara ini jelas bukan dari Jin Xuanzi. Tuan muda ini, siapa itu? Ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun berpikir sendiri, pemandangan di depannya membuyarkan pikirannya. Mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi ketika dia melihat tebing setinggi puluhan ribu kaki, dia gemetar hebat, sepertinya raksasa yang tidak dikenal akan keluar dari gunung. Aum, aum, aum. Detik berikutnya, 3 suara keras yang memekakkan telinga datang dari gunung. Boom, bang bang. Dengan suara keras, puluhan ribu kaki tebing runtuh, dan puing-puing ditembakkan ke segala arah, ditangguhkan di atas pegunungan Tan Yun.
Raksasa ini adalah monster berkaki 4, dan tubuhnya ditutupi dengan rambut panjang abu-abu, merah muda, dan hitam coklat. Ia memiliki penampilan yang aneh, penampilan yang garang, tubuh 7 bagian seperti domba, 3 bagian seperti lembu, dan sepasang pupil raksasa yang ganas tumbuh di bawah ketiaknya. Wajahnya berujung 6 seperti binatang buas, dan berujung 4 seperti manusia, dengan sepasang tanduk berpendar yang menekuk sangat keras dari atas kepala ke belakang. Terutama mulutnya yang panjang dan taringnya yang tajam, seolah-olah bisa merobek dan melahap segalanya. Ekor raksasanya yang panjangnya 500 kaki, perlahan menari dan membuat retakan berselang-seling muncul di kehampaan sekitarnya, seolah menari dengan seluruh kekuatannya, ia dapat menghancurkan kehampaan dan menyapu ribuan pasukan. Ini, wajah Tan Yun sangat berubah, tubuhnya setinggi 150 kaki menegang, dan dia berteriak, "Kera tua, mundur, ini adalah binatang rakus binatang jahat tingkat 9 kuno," ucap dari Tan Yun. Wosh! Memegang tongkat raksasa, kera iblis pembantai surga terbang melintasi langit ke sisi Tan Yun, dan sepasang mata menunjukkan pandangan yang dalam dan serius. Hahaha, binatang purba, rakus, tidak repot-repot melihat Tan Yun sama sekali. Itu melihat lebih dari 2 juta murid ratusan ribu mil jauhnya dan berkata, "Tuan muda ini mencium aroma tubuh perawan, ini sangat harum. Hari ini, Tuan muda akhirnya bisa makan makanan besar," ucap dari binatang rakus. Segera, anggota badan rakus seperti pilar raksasa berlari dari langit, ingin pergi ke para murid. Melihat adegan ini, Tan Yun tampak cemas, dan raungan keras bergema ratusan ribu mil di langit. "Ying-ying, bawa semua murid kembali ke sekte," ucap dari Tan Yun berteriak. Di antara beberapa binatang purba, klan rakus dapat menempati peringkat 3 teratas dalam kekuatan. Mereka kanibal yang kejam. Selain kanibal, mereka bisa makan semua yang bisa mereka makan, mereka pecinta makanan tanpa kompromi. Binatang buas kuno itu hanya alias, dan itu adalah binatang buas asli yang berbeda dari binatang buas kuno lainnya. Hanya karena terkenal dengan keganasan, ia juga disebut binatang purba oleh dunia. Tan Yun bahkan lebih sadar bahwa Taoti tingkat ke-9, meskipun setara dengan tingkat ketiga dari ranah roh, itu memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Tan Yun mengerti bahwa di bawah kemampuannya yang terbaik, menghadapi 3 kemampuan utama dari ranah roh juga merupakan pengalaman mendekati kematian, dan tentu saja bukan lawan yang rakus ini. Dan kera iblis pembantai surga di periode kesusahan tingkat 8, paling banyak, memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan utama tingkat 4 alam roh. Alasan mengapa ia mampu mengalahkan Jin Xuanzi yang secara paksa mengangkat kerajaannya ke alam keempat setelah meminum pil obat, adalah karena pil obat yang diambil Jin Xuanzi milik makhluk terlemah di alam keempat. Dalam sekejap, ketika semua jenis pikiran melintas di benak Tan Yun, Tuoba Ying-ying yang berada ratusan ribu mil jauhnya, memerintahkan lebih dari 2 juta murid untuk kembali ke sekte untuk pertama kalinya. Meskipun Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Tantai Xianer, dan Sue Zian mengkhawatirkan keselamatan Tan Yun, mereka tahu bahwa tetap tinggal hanya akan menyeret Tan Yun ke bawah. Untuk sementara, meskipun lebih dari 2 juta murid tampak ketakutan, mereka masih terbang menuju gerbang alam rahasia dengan tertib. Dalam waktu singkat, Taoti telah berlari ribuan mil di kehampaan, 100 mil menjauh dari sisi kiri Tan Yun. Saat hendak kabur, Tan Yun berteriak keras. "Su Bing, Su Zhen cepat kembali ke sekte. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Song Huixin, Yuan Jinglun, dan raja-raja dari 8 klan besar bersiaga. Kera tua, lelaki besar, dan moer iblis, tulangmu keras, ikut aku," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Shen Suzhen membawa Shen Subing dan terbang menuju gerbang alam rahasia ratusan ribu mil jauhnya. Dengan air mata di matanya, Shen Subing berteriak, "Tan Yun,
kamu harus berhati-hati, ucap dari Sen Subing. Jangan khawatir, aku akan melakukannya, ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun jatuh, dan hatinya meraung. Domain Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Adapun Komandan Organisasi Hukuman Surgawi Tian Lao dan Wakil Komandan Wei Kuan, dan Komandan Organisasi Pembunuhan Huang Fuguchong dan Wakil Komandan Song Huixin, keempatnya gugup dan siap untuk mengikuti perintah Tan Yun kapan saja. Pada saat ini, Tan Yun yang berdiri di langit di alam Hongmeng, berteriak, kekuatan atribut nyata, ucap dari Tan Yun. Dalam sekejap, di alam Hongmeng dengan radius 3000 mil, emas, kayu, air yang indah, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, kekuatan cahaya muncul, 11 jenis kekuatan atribut warna-warni membanjiri alam Hongmeng, yang luar biasa indah. Penggabungan atribut, turunan dari Hongmeng, tombak kerajaan, ucap dari Tan Yun. Kekuatan 11 atribut dengan cepat bergabung menjadi kekuatan ranah Hongmeng yang membentang ribuan kaki. Segera, kekuatan domain Hongmeng berubah menjadi ribuan tombak sungguhan, bas. Tombak raksasa dari kekuatan domain Hongmeng, tubuh tombak itu bergetar hebat. Dalam getaran, lubang menembus kekosongan, memunculkan lubang raksasa hitam pekat di angkasa, dan menyerang binatang rakus setinggi 800 kaki satu demi satu. Tombak kekuatan raksasa di ranah Hongmeng awalnya berisi atribut waktu dan ruang. Oleh karena itu, ribuan tombak kekuatan raksasa di ranah Hongmeng tampaknya mengabaikan batasan ruang dan waktu, dan kecepatannya ekstrim. Puff. Segera, lusinan tombak raksasa dimasukkan ke tubuh seperti gunung Taoti dengan percikan bau darah. Taoti seperti landak. Namun, tombak raksasa itu baru saja menembus kulit Taoti dan menikam rambut panjangnya. Anda harus tahu kekuatan-kekuatan Tan Yun dari domain Hongmeng, tetapi itu lebih kuat dari 3 kekuatan supernatural dari penghancuran 5 elemen, pembunuhan pengetahuan 7 meridian, dan Dewa Pembunuh 9 Meridian dalam seni pedang pembantaian Hongmengnya. Hanya saja tidak sekuat kekuatan supernatural tertinggi dalam seni pedang, Hongmeng membunuh para dewa. Tapi sekarang Taoti hanya terluka oleh bulunya yang cukup untuk menunjukkan bahwa tubuhnya kuat. Manusia tercela, kamu berani menyakiti tuan muda ini? Tahukah kamu bahwa setiap tetes darah tuan muda ini 1000 kali lebih mulia daripada spesies tingkat rendah sepertimu? Tuan muda ini memakanmu, ucap dari monster rakut sangat marah. Tubuh besar Taoti bergetar tiba-tiba, dan tiba-tiba, aura tirani yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya, menyebabkan puluhan tombak besar yang dimasukkan ke dalam tubuhnya terbuka. Bang. Segera, aura tirani, dari makanan rakus sebagai pusatnya, tersapu dalam lingkaran konsentris menuju lingkungan dengan kecepatan tinggi, menyebabkan ribuan tombak raksasa yang tersisa hancur berkeping-keping. Boom! Pada saat berikutnya, dalam getaran, jantung Tan Yun yang berdebar kencang, alam Hongmeng dengan radius 3000 mil hancur berkeping-keping. Engah! Tan Yun yang diserang oleh serangan balik, tiba-tiba menggigil dengan tubuhnya setinggi 150 kaki, memuntahkan seteguk darah, dan merasa pusing untuk sementara waktu. Mengaum. Taring Taoti sangat ganas, dia terbang melalui kekosongan 3000 mil, mengangkat kuku depannya setajam sabit, dan kuku kakinya seperti kait raksasa, dan meraihnya ke arah wajah Tan Yun. Ho sialan kamu, kera iblis pembunuh surga setinggi 600 kaki meraung dengan marah, kekuatan sihir di tubuhnya berguling, dan tubuhnya langsung mengosongkan ribuan kaki. Retakan ruang yang mengejutkan. Monyet mati, kamu masih ingin berurusan dengan tuan muda ini dengan tongkatmu yang patah? Idiot, ucap dari Taoti mencibir, dia tidak peduli dengan serangan kera iblis pembantai surga, kukunya masih mencengkeram Tan Yun. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat si rakus menjadi liar. Langkah ilahi Hongmeng. Uci. Tubuh Tan Yun dengan cepat terbang ke udara dan menghindar, tetapi dia masih tidak bisa mengelak.
Darah berceceran di dadanya dan tergores oleh kuku yang rakus. Segera, kulitnya terbuka dan dagingnya terbuka, meledak terbuka, memperlihatkan tulang rusuk emas besar. Bang! Dalam suara keras yang membosankan, tongkat raksasa gelap itu menghantam kepala Taoti secara vertikal, darah, daging cincang, dan rambut panjang bercampur menjadi satu, terlepas dari bagian atas kepala Taoti, memperlihatkan kerangka abu-abu gelap. Monyet mati, dengan kekuatan sebesar itu, sama sekali bukan orc biasa, ucap dari Taoti. Suara raungan mengguncang Sue Kong, dan tubuh rakus setinggi 800 kaki diterbangkan oleh tongkat. Kemudian, kepala Taoti menyemburkan darah, dan melakukan tendangan voli untuk menghentikan tubuhnya, mata tunggalnya yang tampak garang dipenuhi dengan kilau haus darah. Dan tengkoraknya masih utuh, tetapi telah mengalami trauma kulit. Persetan denganmu, Paman, ucap kera iblis pembantai surga berdiri di udara dengan tongkat raksasa, menatap Taoti dari jauh. Sudah kubilang, aku kera dewa, bukan monyet, dan juga, ini disebut tongkat dewa, bukan tongkat patah, ucap dari kera iblis. Pada saat ini, kera iblis pembantai surga tampaknya acuh tak acuh terhadap pria rakus itu, tetapi sebenarnya itu cukup berhati-hati. Kera tua yang telah memperoleh warisan dan ingatan dari Raja Naga Iblis mengerti bahwa Taoti juga adalah binatang suci. Pada saat yang sama, kera iblis pembantai surga tahu bahwa meskipun ia telah memperoleh warisan, kekuatan warisan yang sebenarnya hanya dapat benar-benar ditampilkan setelah urutan ke-10-nya melampaui masa kesusahan dan naik ke alam abadi. Hari ini, menghadapi monster Orde 9 biasa yang baru lahir, pasti akan memenangkan 100 pertempuran, tetapi jika dia menghadapi rakus, dia jelas bukan lawannya. Pada saat ini, mata Taoti kejam. Hari ini, kalian semua akan mati, ucap dari Taoti. Taoti seperti seberkas cahaya besar, bergegas menuju kera iblis pembantai surga, tubuhnya yang seperti gunung menghancurkan kekosongan menjadi berkeping-keping. Mata Tan Yun berkedip, dan dia dengan cepat mentransmisikan suara, kera tua, kamu menyeretnya dari depan. Pria besar itu akan menyerang bagian belakang lehernya nanti, Moer Iblis, kamu akan menyerang perutnya. Aku akan melakukan serangan dari belakang, semua orang akan menembak, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, kera iblis pembantai surga menghadapi para rakus yang bergegas ke arahnya, matanya dipenuhi dengan tekad, dan dia berkata dengan tajam, meskipun aku bukan lawanmu, aku tidak takut padamu, ucap dari kera iblis. Kera iblis pembantai surga bergegas menuju si rakus dengan seluruh kekuatannya. Bersaing dengan cara binatang paling buas. Bang! Raungan tumpul dan menghancurkan bumi meletus dari langit bersalju, tapi itu adalah kera iblis pembantai surga dan Taoti, dua raksasa, saling membanting seperti percikan yang menghantam bumi. Tepatnya, itu adalah kepala rakus-rakus, yang menabrak dada kera iblis pembantai surga. Tabrakan, boom. Kabut darah memenuhi udara, daging cincang terbang ke bawah, kera iblis pembunuh surga memuntahkan darah, 7 lubang berdarah, dan daging dan darah di dada dan bahu terlepas dari tubuh. Kera tua itu mengeluarkan erangan bernada rendah yang menyakitkan, seperti layang-layang dengan tali putus yang jatuh ke pegunungan. Ho, di sisi lain, Taoti tidak jauh lebih baik. Itu meraung dan menggelengkan kepalanya, merasa pusing. Tubuh seperti gunung itu terguling oleh dampak besar kera iblis pembantai surga. Bunuh, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmang, dan terbang melintasi puluhan ribu meter di langit dalam sekejap, dan tiba-tiba mengulurkan sepasang tangan emas raksasa, dengan kuat menggenggam ekor raksasa rakus. Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Xian Chen, Huo Wu, Jimmy, bunuh, ucap dari Tan Yun berteriak keras, dan dalam sekejap, sekelompok balok emas terbang keluar dari alis Tan Yun dan berubah menjadi pegangan emas, dari kehampaan Jin Ni, pedang primordial logam sepanjang 1000 kaki, lalu Jin Ni menarik busur dari kehampaan, dengan darah disemprotkan,
menusuk dalam ke perut rakus. Detik berikutnya, sekelompok cahaya hijau, cahaya biru, cahaya merah, cahaya coklat, dan cahaya hitam keluar dari alis Tan Yun, dan berubah menjadi 5 pedang ilahi Hongmeng dengan 5 atribut dari langit. Tekan. Puci. Dari 5 pedang ilahi, 4 diantaranya menjadi raksasa 1000 kaki, dan menusuk perut Taoti hampir pada saat yang bersamaan. Hanya keheningan atribut kematian yang berubah menjadi ukuran 100 kaki, dan menusuk menuju bermata satu di bawah lengan Taoti. Ah! Manusia sialan, tuan muda ini membunuhmu, ucap dari Taoti. Taoti menggelengkan kepalanya tiba-tiba dalam jeritan, menghindari nasib buruk ditusuk oleh kesunyian. Bang! Di langit seperti menangis, Taoti membawa 5 pedang raksasa di perutnya, dan tiba-tiba menari ekor raksasa yang panjangnya 500 kaki, menyebabkan kekosongan runtuh satu demi satu, dan kemudian seberkas cahaya tirani bersinar dari tubuh Taoti ke arah belakang, melesat dan menghantam dada Tan Yun. Tan Yun memuntahkan beberapa suap darah satu demi satu, dan tangannya tidak bisa lagi menggenggam ekor raksasa rakus itu. Tubuhnya setinggi 150 kaki, seperti layang-layang dengan tali putus yang jatuh ke pegunungan. Kamu menyakiti tuanku, aku bertarung denganmu, ucap dari singa Dewa Naga Emas dengan ketinggian 500 meter, dengan kekuatan iblis emas yang kuat melonjak di tubuhnya, mengepakkan sayapnya seperti kilat besar, dan jatuh dari langit. Ketika singa naga emas muncul di langit di atas Taoti, ia membuka mulutnya yang besar, dan taringnya yang ganas merobek dan menggigit bagian belakang leher Taoti. Taoti mengeluarkan suara tragis, "Ah, kamu, singa mati di usia dewasa tingkat 8, berani menggigit tuan muda ini," ucap dari Taoti. Bang! Suara keras terdengar, dan seluruh bagian belakang singa naga emas meledak, dan daging serta rambut panjang keemasan terlepas dari belakang, memperlihatkan tulang emas. Namun demikian, singa naga emas masih menggigit bagian belakang leher Taoti dengan kuat, dan meraung samar. "Tuan, bagaimana luka Anda?" ucap dari singa naga emas. Pada saat ini, Tan Yun yang jatuh di pegunungan, membanting ke dadanya hampir kehilangan daging dan darahnya, memperlihatkan tulang emasnya. Dia berdarah dari 7 lubangnya, menahan rasa sakit yang parah, dan melompat, "Orang besar, kamu tidak perlu khawatir tentang aku," ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun menggunakan pedang pembunuhan primordial, napasnya naik dengan mantap, dan seketika itu, napasnya melonjak ke tingkat kedua dari alam roh. Di langit, gadis rok biru Moer berteriak dengan mata sedih, "Saudara Sensi, tunggu," ucap dari Moer. Begitu suara itu jatuh, raungan naga yang keras bergema di langit dan bumi, kemudian, Moer itu menghilang dari udara tipis, dan pada saat berikutnya, seekor naga biru dengan panjang 1500 meter melayang di atas pegunungan. "Klan naga," ucap dari Taoti, mata Taoti melebar, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa bertemu dengan klan naga yang paling tidak ingin dia lihat di sini. Karena jelas bahwa sejak zaman kuno, naga harus mengalahkan klan rakus mereka. Pada saat yang sama, itu juga mengilhami keganasan Taoti. Tuan muda ini memang sedikit takut pada naga, tetapi Anda hanya dalam periode pertumbuhan tingkat 8, dan tuan muda ini dapat dengan mudah mencabik-cabik Anda, ucap dari Taoti. Hantu, singa Dewa Naga Emas di belakang leher meraung samar-samar, sambil melambaikan kaki depan kiri dan kanan, dengan kuku kaki yang tajam di dua telapak tangan raksasa, dengan panik membombardir leher depan rakus. Puci, puci. Kuku kaki yang panjangnya beberapa kaki menusuk ke depan leher Taoti setiap kali, dan rasa sakitnya begitu menyakitkan sehingga dia tidak bisa berhenti berteriak, "Pergi untuk tuan muda ini," ucap dari Taoti. Bang bang ban. Ekornya, satu demi satu, digambar pada singa naga emas, dan tiba-tiba, tubuhnya meledak, dan darahnya seperti air terjun. Bang! Ketika kepala singa naga emas ditarik untuk keempat kalinya,
seluruh kepala singa naga emas meledak dengan daging dan darah, memperlihatkan tengkorak yang tak tertahankan. Singa Dewa Naga Emas mengeluarkan erangan lemah dan enggan. Tubuh berlumuran darah 500 kaki tersapu ratusan mil ke dalam kehampaan, menyemburkan darah sepanjang jalan, boom, tertanam di gunung. Darah mengalir di sepanjang gunung yang retak, dan kehidupan dan kematian singa naga emas tidak diketahui. Pada saat ini, iblis yang berubah menjadi naga raksasa di langit, memanfaatkan momen ketika Taoti melepaskan diri dari singa naga emas, dia sudah menukik ke bawah, dan sepasang cakar naga di depan, pedang primordial bertangan, menusuk luka di perut Taoti secara tiba-tiba. Ah! Taoti mengeluarkan ratapan tragis, tetapi perutnya terkoyak oleh sepasang cakar naga, luka besar robek dari perutnya, dan darah tumpah. Matilah untuk tuan muda ini, ucap dari Taoti. Taoti meludahkan kata-kata, mulutnya penuh taring tanpa ampun menggigit punggung naga, dan sepasang kuku depan terus memasuki tubuh naga. Kuku kaki yang tak tertandingi di kaki depan Taoti menghancurkan sisik naga dan terus masuk ke dalam tubuh naga. Aduh! Moer menggunakan teknik penjara napas naga, tetapi karena celah di alam, dia tidak bisa memenjarakan orang rakus. Sebagai upaya terakhir, Moer mengayunkan kepala naga besar, berputar-putar dari langit, dengan kehampaan, dan menabrak tengkorak tanpa daging Taoti. Bang! Kepala Taoti bergidik, darah mengalir deras dari telinga dan hidungnya, dan akhirnya melepaskan taring yang menggigit tubuh naga itu. Adapun kepala naga Moer, dalam tabrakan tadi, 7 lubang berdarah dan membuat suara lemah, "Tuan, Moer tidak bisa bertahan lagi," ucap dari Moer. "Aku akan menyerang lagi," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, suara nasihat Tan Yun terdengar di benak Moer. Cakar naga Moer segera melepaskan perut Taoti yang robek, menari tubuh naga, dan melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan. "Jika kamu menyakiti tuan muda ini, apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri?" ucap dari Taoti yang mengerikan tetapi sangat ganas, dengan pupil merah, benar-benar kejam, mengabaikan tubuhnya yang menyemprotkan darah, dan berlari ke arah naga iblis Moer di salju. Tepat ketika hendak mengejar ekor naga Moer, tiba-tiba ia merasakan napas manusia yang kejam menyapu ke langit. Itu tanpa sadar berhenti mengejar, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat Tan Yun yang seperti bukit, darah menetes dari tubuhnya, berdiri di udara. Tan Yun memegang pedang terbang kelas atas Xiaozi, dan tubuhnya memancarkan aura alam kedua dari alam roh. Pada saat yang sama, kekuatan 11 atribut di tubuhnya dengan cepat disuntikkan ke pedang terbang ungu yang merupakan 100 kaki panjangnya. "Seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng, Dewa Pembantai Hongmeng," ucap dari Tan Yun. Segera, Tan Yun mengangkat pedangnya dengan kedua tangan, menukik ke bawah, dan menebas ke arah rakus-rakus. Om! Oh! Segera, kekosongan radius ratusan mil runtuh, dan ruang gelap sepertinya menangis. Di dalam pedang raksasa ungu, pedang Hongmeng halus sepanjang 3000 kaki tiba-tiba meletus. Bayangan pedang Hongmeng menembus ribuan meter kehampaan secara vertikal seperti kilat, dan menebas ke arah punggung Taoti. Pada saat ini, si rakus yang terluka, masih percaya bahwa bayangan pedang Hongmeng tidak dapat melukai dirinya sendiri. Ia meraung dengan marah, dan tiba-tiba, menari dengan ekor raksasanya, ia naik ke langit, dan bayangan pedang Hongmeng ditarik. "Ah! Ekor tuan muda ini," ucap dari Taoti meraung seperti babi, tapi itu adalah ekornya yang besar yang dipotong dalam sekejap di hadapan Hongmeng Sword Shadow yang lemah dan menyedihkan. Segera setelah itu, bayangan pedang Hongmeng mengambil keuntungan dari situasi ini dan menebas dengan kejam di belakang Taoti. Bang! Ketika bayangan pedang Hongmeng runtuh, bulu dan daging di punggung Taoti pecah, dan tulang abu-abu di punggungnya menunjukkan jejak retakan yang tidak terdeteksi. Manusia tercela,
Kamu benar-benar menyakiti tuan muda ini dengan garis keturunan bangsawan, ucap dari Taoti sangat marah dan menyerah mengejar dan membunuh Moer. Tubuh besarnya yang berlumuran darah mengalir ke arah Tan Yun di atas kepalanya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun merasa jantungnya berdebar. Aum! Raungan gemuruh terdengar, tetapi melihat kera iblis pembantai surga yang terluka parah, dan tidak tahu kapan ia terbang dari pegunungan ke dalam kehampaan. Pada saat ini, ia muncul entah dari mana di atas kepala Tan Yun, mengangkat tongkat raksasa dan menukik ke arah Taoti, turun, dan menebas ke arah kepala Taoti. Monyet mati, menyingkirlah untuk tuan muda ini, ucap dari Taoti membubung ke langit, sambil mengangkat kuku kanannya yang besar, dia menamparkan tongkat raksasa yang jatuh. Bang! Pada saat kritis, kera iblis pembantai surga tiba-tiba melemparkan tongkat raksasa itu. Ketika tongkat raksasa itu ditampar terbang oleh kuku Taoti, tubuh Taoti terhempas ke udara sejenak, dan kera iblis pembunuh surga mengambilnya, kesempatan untuk membalikkan tubuh besar itu ke udara. Dia muncul di punggung Taoti, merentangkan tangannya, dan menahan leher Taoti dengan erat. Pada saat ini, Tan Yun yang terluka parah, berteriak putus asa, Moer, Raja Kelabang yang haus darah, kunci kedua kaki belakang Taoti. Dan kaki depan. Kalian Raja Buaya Harimau Panlong, Raja Serigala Setan Api Emas, dan Raja Naga Banjir Biru dengan alam terendah, cari kesempatan untuk menyerang, ucap dari Tan Yun. Setelah berteriak, suara perintah Tan Yun datang dari benak Raja Elang Ungu penghancur jiwa dan Raja Burung Vermilion terdengar, kalian berdua, satu demi satu, serang mata satu Taoti, ucap dari Tan Yun. Mengikuti perintah Tan Yun, Moer sepanjang lebih dari 1000 kaki dan Raja Kelabang haus darah sepanjang 1000 kaki langsung menyusut menjadi 3 ukuran, melewati kehampaan ratusan ribu kaki. Tubuh naga iblis itu dengan erat melilit kaki kiri belakang Taoti. Raja Kelabang yang haus darah melilit kaki kanan Taoti, membuka mulutnya dan menggigit tubuhnya, menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Aum! Taoti yang dikunci oleh leher kera pembantaian surga, mengeluarkan raungan marah, matilah untuk tuan muda ini, ucap dari Taoti. Kedua kaki depan Taoti baru saja akan menendang tubuh naga Moer, Raja Kelabang yang haus darah. Raja Singa Dingin Pelangi Darah membuka mulutnya yang besar, dan taringnya menusuk ke kaki kiri Taoti, dan darah mengalir seperti aliran sekaligus. Aku akan menggigitmu sampai mati, ucap Daitian Luolong Bear King, dengan taringnya terbuka, menggigit kaki depan kanan Taoti, dan memarahi dengan samar, Nenek, kenapa baunya begitu busuk, dasar pria besar bodoh. Sudah berapa lama tidak dicuci, ucap dari Raja Beruang Naga. Lepaskan tuan muda ini, ucap dari Taoti. Tubuh rakus seperti gunung, dengan kera iblis pembantai surga di punggungnya, dan naga iblis di anggota tubuhnya dan 3 raja dari 3 klan, membanting ke seberang, 1000 mil dari kekosongan, dan terhempas ke langit puncak yang megah. Mencoba untuk melepaskan 5 binatang. Bang! Namun, ketika tubuh Taoti menabrak gunung dengan ketebalan lebih dari 10 mil, dan bergegas keluar dengan kerikil besar dan debu dari belakang gunung, meskipun kelima binatang itu terluka, mereka masih mengendalikan Taoti. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya next di episode berikutnya ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.